Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana Yesus memasuki musim kehidupan yang berbeda. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam 4 Injil di Alkitab kita dapat menemukan bahwa Yesus mengalami atau melalui satu perubahan-perubahan hidup sebagai manusia, dan kemudian dia memasuki tahap-tahap atau fase-fase. Dia berusia remaja, kemudian dia menjadi dewasa dan dipenuhi hikmat oleh Tuhan. Bagaimana kita melihat Yesus mampu untuk mengatasi, beradaptasi dan bertumbuh dalam sebuah perubahan yang dia lalui selama hidupnya di bumi ini. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus memasuki musim kehidupan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita baru masuk sekolah, baru masuk di pekerjaan, baru memiliki anak, baru masuk dalam pernikahan, atau waktu kita baru pensiun, ada perubahan-perubahan hidup yang terjadi. Di dalam Kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 katakan bahwa setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika orang tuanya pulang, orang tuanya menyangka bahwa Yesus ada bersama-sama dengan rombongan orang yang pulang. Tapi ternyata setelah lewat sehari perjalanan mereka mencari dia di antara kerumunan orang, tetapi mereka tidak menemukan Yesus. Mereka menjumpai Yesus sedang ada di dalam bait Allah bersama-sama dengan orang-orang yang ada di situ, dan mereka bersoal jawab, bertanya jawab, dan mereka fokus melihat perubahan Yesus yang terjadi saat itu. Itu adalah fase perubahan yang terjadi dalam hidup Yesus, dalam musim baru dalam hidupnya, bagaimana dia menyerahkan seluruh hidupnya dalam pimpinan Tuhan dan pimpinan firman-Nya yang kudus. Dan kita bisa melihat bahwa dari musim anak-anak dia memasuki musim remaja, ada perubahan musim yang dia alami, dan perubahan musim ini membuat Yesus menyadari bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang mulai memasuki satu fase yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita seringkali diuji seberapa kuat kita sebenarnya dan seberapa mampu kita melewati musim perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap melewati musim hidup kita dengan berbagai-bagai ujian, yang lebih fokus adalah ujian tekanan hati kita. Apakah kita bisa melihat karakter kita, moral kita bertumbuh? Apakah kita bisa fokus untuk memperbaikinya dan kita bisa bertumbuh seperti Yesus? Ada hari di mana kita menang, ada hari di mana kita belajar untuk memasuki musim hidup kita. Dan kita tidak akan kalah, tetapi kita belajar agar kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih bijak. Sebab itu kita mendedikasikan diri kita kepada firman dan bertumbuh agar kita bisa menghadapi musim baru dan perubahan baru yang akan datang dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Dalam usia yang ke-30 tahun, ada perubahan baru yang terjadi dalam diri Yesus. Setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus datang kepadanya, dan Bapa di surga secara langsung menyuarakan dukungannya secara lisan kepada Yesus. Dan mungkin ini pertama kalinya Yesus mendengar suara Bapa di surga. Dan waktu Yesus mengambil rupa sebagai seorang manusia, dia mengenal dan mendengar suara Bapa di surga secara lisan. Sebelumnya Yesus dikenal sebagai tukang kayu dari Nazaret. Tapi sekarang dalam usia ini, usia yang dewasa, usia yang matang, Yesus dikenal sebagai seorang rabi. Dan dia dinantikan oleh banyak orang karena begitu besar perubahan yang terjadi dalam diri Yesus. Yesus membutuhkan waktu untuk merefleksikan dirinya seorang diri, untuk menyiapkan dirinya
terhadap perubahan ini. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan persiapan diri. Yesus melakukan satu kekuatan diri yang besar untuk menghadapi musim perubahan dalam hidupnya. Sebelumnya dia adalah seorang tukang kayu dari Nazaret. Tetapi ketika dia berusia umur 30 tahun, dia telah dipersiapkan oleh Bapa di surga untuk memiliki musim perubahan yang lebih kuat, yang lebih kental lagi. Sebab itu dia memiliki nilai-nilai hidup yang jelas. Bahkan dia memiliki keyakinan akan hal itu. Namun kita undur sedikit ke belakang. Yesus sebelum dia melakukan pekerjaan yang besar yang dipercayakan oleh Bapa di surga, dia telah mempersiapkan dirinya. Dengan apa? Dia menyendiri, dia berdoa, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Begitu juga dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Di saat kita menghadapi semua musim perubahan, kita harus mempunyai nilai yang jelas dan memiliki keyakinan akan hal itu. Terutama kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Menyendiri, membuat hidup kita terpisah sementara waktu dengan kesibukan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang besar yang akan kita terima dan akan kita jalani. Yang ketiga, Yesus menghadapi perlawanan. Ini musim perubahan yang Yesus hadapi dalam hidupnya. Di fase ini, Yesus mengalami perlawanan dalam pelayanannya. Dan para ahli Taurat juga begitu melawan dan meneliti ajaran-ajaran Yesus. Mereka tidak senang saat Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan pendosa. Mereka juga tidak senang saat Yesus mengampuni orang-orang berdosa. Dan mereka juga tidak senang saat murid-muridnya tidak berpuasa 2 kali dalam seminggu. Mereka tidak senang juga waktu itu Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Dan musim ini harus Yesus lewati. Tetapi kita tahu bersama bahwa sebelum musim ini terjadi, Yesus telah membekali dirinya dengan doa dan puasa. Sehingga dia mampu menjalankan semua tanggung jawab Yesus, tugas-tugas yang dipercayakan oleh Bapa di surga kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin waktu Yesus menghadapi perlawanan ini ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa depresi menghadapi orang-orang Farisi, orang Herodian. Tetapi Yesus tetap belajar untuk menerima kehidupan new normalnya. Nah, setelah dia melalui bagian ini, dia mengalami perubahan dan menerima semua keadaan ini, maka perubahan yang dihadapi oleh Yesus membuat dia tidak takut dan gentar. Yang keempat, Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus tahu bahwa waktunya di bumi tidak lama lagi, sebab itu dia harus menyukseskan rencana Bapa di surga dalam hidupnya. Dan pada akhirnya dia mempercayakan pelayanan ini. Dia mengutus dan menetapkan 12 murid-muridnya. Bahkan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, dia juga memanggil 12 murid dan mengutus mereka dan memberikan mereka otoritas dan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai akhir hayat Yesus, Yesus tetap punya kepercayaan kepada Bapa di sorga dan selalu mengutip firman-Nya dalam pergumulan yang dia hadapi. Di saat kita melalui krisis, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat kita melalui perubahan-perubahan dalam hidup kita, dalam musim hidup kita,
taruhlah kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana Yesus dalam menghadapi serangan-serangan iblis, dia tetap mengutip firman Tuhan. Dia tetap mengadakan ada tertulis. Begitulah Yesus, dia sangat kuat pertumbuhannya dalam firman Tuhan. Sebab itu dia dapat mengontrol segala situasi yang dihadapinya. Apa yang bisa Tuhan kendalikan, percayakanlah kepada Tuhan. Ada dua kata, let go dan let God. Let go berarti biarkan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Tapi let God, biarkan Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Kita harus belajar untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang dipercayakan dalam hidup kita untuk menghadapi musim-musim dalam hidup kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan. Bangun karakter kita dalam pertumbuhan kita dengan pengetahuan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Yang kedua, kita harus habiskan waktu kesendirian kita untuk berpikir apa tujuan hidup kita, apa masa depan kita di dalam hadirat Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus dan firman Tuhan masuk dalam pikiran kita. Dan kita gunakan musim ini untuk memperjelas nilai dan pandangan hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, terima perubahan. Terima keadaan new normal yang terjadi atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersatu untuk berdoa. Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Berilah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku bisa lakukan. Dan berilah kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya, agar aku dapat melalui musim-musim yang berubah dalam hidupku bersama dengan kekuatan firman dan Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiranku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai jumpa lagi di dalam khotbah yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.